Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat semua? Oke, kami mengucapkan selamat pagi dan semoga sehat semua selalu mendapat keberkahan. Oke, pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini kita menginjak pada materi yang kedua, yaitu pembahasan lingkaran. Bagaimana dengan pembahasan lingkaran? Apakah semua sudah siap? Oke, tentunya semua sudah siap. Yuk kita mulai bersama-sama. Sebelumnya kita kenalkan beberapa benda yang terkait dengan lingkaran. Perhatikan. Ayo, tebak gambar benda apa yang ada di sini. Layar ya. Di depan itu merupakan benda apa? Ada macam-macam ya. Tentunya kalian paham tentang benda-benda yang ada di sekitar ini. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan materi terkait dengan lingkaran. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran kali ini? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Tujuan pelajaran pada kali ini adalah pertama, siswa mampu memahami unsur-unsur pada lingkaran. Jadi kalian harus bisa paham terhadap unsur-unsur pada lingkaran. Dan yang kedua, kalian harus atau siswa mampu menentukan keliling dan luas lingkaran. Yang ketiga adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan yang ada hubungannya dengan keliling atau luas lingkaran. Oke, kemudian kalau sudah, kita lanjutkan tentang tadi yang digunakan yaitu unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar, disebutkan gambar lingkaran. Nah, gambar lingkaran itu kalau kita pahami bahwa lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik dari titik awal yang membentuk garis yang punya jarak yang sama terhadap titik tertentu yang bertemu dengan titik semula. Titik tertentu tersebut dinamakan pusat lingkaran, di mana pada gambar lingkaran A ini berpusat di B. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan apa itu unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Ada titik pusat, titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran, letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Diameter, luas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran, dan luas garis tersebut melewati titik pusat. Kemudian juring, bagian daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Jari-jari, jarak antara titik pusat lingkaran dengan keliling lingkaran. Kemudian ke busur lingkaran apa itu? Nah, itu garis lengkung yang dibatasi dua titik pada lingkaran. Kemudian berikutnya tembereng. Nah, tembereng itu seumpama daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur pada lingkaran. Sedangkan tali busur itu garisnya yang menghubungkan antara kedua titik pada keliling lingkaran. Kemudian apotema. Nah, ini apotema, sebuah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dengan titik pusat lingkaran. Harus perhatikan yaitu, nah apotema itu harus tegak lurus. Oke, berikutnya yaitu pembahasan keliling dan luas lingkaran. Yuk perhatikan gambar tersebut. Lupa itu kok ada
yang dipecah-pecah Pak, kalau digabung. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini adalah merupakan ilustrasi. Jadi, ilustrasi dari peragaan untuk menentukan luas lingkaran. Nah, setelah kita potong sesuai dengan warnanya, kita susun dengan rapi, maka terbentuklah bangun. Itu kan, yang semula itu lingkaran, ternyata bisa berubah menjadi persegi panjang. Nah, dari rupa tersebut, jika disusun akan bentuk bagian bangun datar, yaitu persegi panjang. Kalian sudah paham ya tentang terkait dengan luas persegi panjang? Oke, kalian paham. Nah, di sini diilustrasikan bahwa panjang itu setengah K. Lebarnya L. L itu sama dengan R. Nah, maka luas lingkaran kan sama dengan P kali L. Sehingga kalau diilustrasikan, oh berarti itu kan sama setengah K kali R. Oh iya ya Pak. Oh iya, seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas lingkaran itu sama dengan L, yaitu Pi kali R kuadrat. Atau L sama dengan 1/4 Pi kali D pangkat 2. Gitu kan? Bagaimana dengan kelilingnya? Nah, kalau kelilingnya itu K sama dengan 2 Pi R. Atau K sama dengan 7. Nah, kemudian kita, L itu apa? L itu luas lingkaran. K-nya itu menyatakan keliling lingkaran. R-nya menyatakan jari. D-nya menyatakan 3 meter. Begitu. Nah, Pi-nya kok ada 2, Pak? Iya, Pi ini ada 2. Yang pertama, 22/7 atau 3,14. Keduanya bisa digunakan. Pilih salah satu syaratnya. Bagaimana kita harus memilih 22/7? Ada ketentuannya. Yaitu apa? Jari-jari atau diameternya itu merupakan kelipatan bilangan 7. Kalau bilangannya itu bukan merupakan kelipatan 7, maka gunakanlah 3,14 untuk bilangan pi-nya. Contoh. Nah, ini contohnya. Dan nah, misalkan di sini ada jari-jari 9, loh. Itulah luas lingkaran. Nah, 9 di sini kan bukan kelipatan 7. Maka B-nya kita gunakan 3,14. Kemudian harinya 9. Oh, berarti ditemukan luas lingkarannya itu 254,3 cm persegi. Oke, lanjut contoh yang kedua. Jadi anak-anak kita semua pasti bisa kok. Saya yakin, Pak Guru yakin, kalian tuh hebat-hebat semua. Oke, contoh kedua sekarang. Panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 batang kayu. Bila diameternya itu 14 desimeter. Nah, jawabnya, panjang tali minimumnya. Panjang tali minimum maksudnya gini, Pak, talinya itu semua panjang boleh, cuma kan yang ditanyakan kan minimum itu maksudnya tali yang melilit, ya melilit pada kayu tersebut, batang tersebut. Jadi yang paling, nah tergantung itu nanti ya sesuai dengan permintaan. Bahkan panjang tali minimum adalah 3 karena di sini kalau digambarkan seperti ini ilustrasinya. Oh ini dengan ini, oh ini kan jari-jari, ini jari-jari, ini jari. Oh itu kan sama 3 diameter Pak. Oh iya, berarti ada berapa itu? Oh ada 3 diameter. Oh berarti 3 kali diameter 14. Begitu ditambah dengan, oh ini sepertiga. Oh berarti terjadi 1 menjadi keliling. Oh berarti 4.
kalikan keliling ditambah dengan keliling lingkaran, yaitu 14 desimeter kali 22 per 7. Oke. Sehingga hasil perkaliannya akan menghasilkan bila ini 42 desimeter plus 44 desimeter. Hasilnya 86 desimeter. Jadi, panjang tali minimum yang mengikat 3 batang kayu tersebut adalah 86 desimeter. Oke. Demikian ya, ini contoh yang ketiga yang terakhir. Nah, di sini ayah ingin buat taman. Nah, tamannya itu kan mau ditanami pohon cemara. Nah, di sini jari-jari daripada tamannya itu 35 meter. Nah, kemudian biaya untuk satu batang cemara itu nilainya 25.000, sedangkan jarak antar pohon cemaranya itu 1 meter. Nah, disuruh mencari biaya penanaman pohon cemara. Yuk kita hitung. Nah, ketemu. Oh, berarti diameternya 70 Pak. Oh, meter Pak. Iya, diameter 70. Kita hitung kelilingnya. Pak, kelilingnya ketemu 220 Pak, meter Pak. Oke, benar. Kita lanjut. Jumlah pohon yang diperlukan. Jadi kita harus tahu pohonnya itu ada berapa toh. Nah, kita tahu. Oh, Pak, itu caranya gini, 220 meter. Itu kan dari keliling, Pak. Dibagi 1 meter. 1 meter jaraknya, Pak. Oh, hasilnya berapa kalau demikian? 220 pohon, Pak. Oke, benar sekali. Nah, bagaimana dengan biaya? Biaya penanaman adalah 220 kali 25.000 rupiah. Menghasilkan berapa? Menghasilkan 5.500.000 rupiah. Demikian anak-anak penjelasan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah kalian belajar semangatnya. Semangat yang pantang menyerah. Itulah ciri-ciri belajar yang merdeka. Happy tapi selalu happy, tapi selalu semangat. Tetap fokus. Oke, terima kasih pada kesempatan hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja.